Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfisuf Habibi dengan NIM 21 10 20 4002 dari jurusan atau program studi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang sya'ru man qoblana dan istishab. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sya'ru man qoblana. Jadi secara bahasa sya'ru man qoblana ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama ada syaru yang berarti syariat atau hukum yang berlaku. Selanjutnya juga ada man yang berartikan orang, manusia atau umat. Dan yang terakhir adalah qoblana yang artinya sebelum kita. Secara definisi, syaruman qoblana ini merupakan hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam. Berikut ini juga saya akan memberitahukan dan menjelaskan tentang beberapa contoh syaruman qoblana. Yang pertama adalah yang diharamkannya semua binatang berkuku. Maksudnya Allah menetapkan bahwa Bani Israel dilarang untuk memakan daging, memakan semua daging dari hewan yang berkuku. Selanjutnya juga ada diwajibkannya hukum kisos, atau di sini Allah telah menetapkan bagi syariat Nabi Musa bahwa hukuman kisos itu wajib diterapkan. Selanjutnya juga saya akan menjelaskan dan menyebutkan beberapa macam dari syaruman qoblana. Syaruman qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan masih berlaku. Ada syaru man qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis, namun syariat itu dinyatakan oleh Al-Quran atau hadis masih berlaku. Misalnya, yang pertama adalah hukum kisos bagi pembunuhan. Yang kedua adalah menyembelih binatang kurban. Yang ketiga adalah diharamkannya untuk kita sebagai umat Islam memakan daging babi. Dan yang terakhir adalah kewajiban melaksanakan puasa, yaitu puasa Ramadan. Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian semua bertakwa. Selain itu juga ada syaruman qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran hadis, namun dinyatakan sudah tidak berlaku. Contohnya adalah Allah mengharamkan semua binatang yang berkuku, lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di dalam punggungnya, atau yang ada dalam perutnya, atau yang bercampur dengan tulang-tulang bagi orang-orang Yahudi. Selanjutnya juga ada syaruman qoblana yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Maksudnya di dalam syariat pada nabi sebelum Nabi Muhammad, tentunya terdapat banyak hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai Israiliyat. Selanjutnya juga ada kedudukan syaruman qoblana. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa syaruman qoblana ini ada 4 macam. Untuk macam pertama yaitu syaruman qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan masih berlaku. Para ulama sepakat bahwa syariat ini tetap berlaku. Untuk macam yang kedua yaitu syaruman qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Para ulama juga sepakat bahwa syariat itu tidak lagi ada karena sudah mansukh alias dihapus. Dan yang terakhir, yang ketiga maksud saya, ada syaruman qoblana yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis, tapi para ulama sepakat bahwa syariat itu tidak berlaku lagi. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah syaruman qoblana yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dan tidak ada keterangan apakah masih berlaku atau tidak. Maka disinilah para ulama berbeda pendapat. Ada yang menganggap dapat digunakan sebagai dalil dan juga ada yang tidak. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan mengenai istishab. Jadi istishab dalam Islam merupakan upaya pendekatan atau mendekatkan suatu peristiwa hukum dengan peristiwa yang lainnya sehingga keduanya dinilai sama dalam aspek hukumnya. Konsep istishab sebagai metode hukum mengandung 3 unsur pokok, yakni waktu. Yang pertama waktu, maksudnya istishab menghubungkan 3 waktu sebagai satu kesatuan, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Ketiganya adalah istishab yang dianggap sama nilainya sampai terbukti ada perubahan karakteristik hukum yang melekatnya.
Yang kedua adalah ketetapan hukum. Ada dua ketetapan, yaitu ketetapan hukum boleh atau isbat dan ketetapan hukum yang tidak membolehkannya atau nafi. Selanjutnya yang terakhir adalah dalil. Dalil maksudnya di sini adalah istihab sebagai metode penetapan hukum berpusat pada pengetahuan seorang atau dalil hukum. Pengetahuan inilah yang menjadi kerangka dasar dalam menetapkan posisi hukum asalnya. Berikut ini juga saya akan menjelaskan mengenai macam-macam istishab. Mengutip pada buku Usul Fikih Kajian Hukum Islam oleh Iwan Hermawan pada tahun 2019 di halaman 98, Abu Zahra membagi istishab menjadi 4 macam, yaitu istishab al-ibabah al-asliyah. Maksudnya, istishab yang didasarkan pada hukum asal, yaitu hukum asal bersifat mubah atau boleh. Penerapan kaidah ini banyak terkait dengan masalah-masalah dalam muamalah, seperti terkait makan dan minuman. Selanjutnya juga selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Sebab pada dasarnya segala sesuatu di bumi ini untuk diperuntukkan oleh Allah bagi kehidupan manusia. Selanjutnya ada istishab al-barrah al-asliyah. Istishab ini berdasarkan pada manusia yang bebas dari taklif atau beban. Sampai adanya dalil yang mengubah status tersebut. Atas dasar ini, manusia bebas dari kesalahan sampai ada buktinya. Yang ketiga adalah istishab al-hukmi, didasarkan atas ketetapan hukum yang sudah ada sampai ada dalil yang mencabutnya. Contohnya, seorang yang sudah jelas melaksanakan akad pernikahan, maka status pernikahan tersebut berlaku sampai adanya bukti perceraian. Yang terakhir adalah istishab al-wasfi. Jadi istishab ini didasarkan atas anggapan tetapnya sifat yang ada dan diketahui sebelumnya. Maksudnya, sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya, sifat air yang diketahui suci sebelumnya, akan tetapi suci sampai ada bukti untuk menunjukkan air tersebut menjadi najis. Mungkin sekian penjelasan dalam video ini. Saya Arif Habibi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih jika ada kesalahan. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.